Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sugianto, Sri Rahayu, I'anah akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN bersumber dari laman resmi ASEAN. Organisasi ini merupakan organisasi negara berkembang yang paling sukses sejak tahun berdirinya hingga saat ini. ASEAN terus berusaha mewujudkan tujuannya. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mengutip dari ASEAN.org, pada hari itu, perwakilan dari 5 negara menandatangani sebuah dokumen yang menjadi tanda berdirinya ASEAN. Yang menjadi wakil dari negara-negara tersebut adalah Menteri Luar Negeri. Menteri-menteri tersebut diantaranya Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narciso R. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kebudayaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara, karena ASEAN merupakan sebuah organisasi terbuka. Semua negara di Asia Tenggara bisa ikut bergabung. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN hingga saat ini. Perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. Hingga saat ini, perkembangan ASEAN semakin meningkat. Misalnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif dan signifikan, mengarah kepada tujuan dari terbentuknya ASEAN tersebut. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan, dengan akan dibentuknya komunitas ASEAN, ASEAN Community, pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN, ASEAN Charter, yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Pembentukan komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandang maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis, dan masyarakat yang saling peduli. Poin yang terakhir terkait manfaat ASEAN bagi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Manfaat terbentuknya organisasi ASEAN bisa menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama. Manfaat kerjasama dengan ASEAN bisa menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan nasional. Manfaat kerjasama bergabung dengan organisasi ASEAN bisa dijadikan sebagai wadah bagi Indonesia dan negara lainnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Asia Tenggara, untuk kepentingan bersama dalam forum internasional